Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 2 Bandung memastikan kelaikan kereta api di Depo Lokomotif Bandung, Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapan KAI dalam menghadapi angkutan libur Natal dan Tahun Baru. Petugas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 2 Bandung memastikan kelaikan kereta api dengan melakukan perawatan lokomotif di Depo Lokomotif Bandung Rabu 13 Desember. Perawatan ini dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan para penumpang dalam masa angkutan Natal dan Tahun Baru mendatang. Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung, Ayep Hanapi mengaku, selain memastikan sarana kereta api dalam kondisi baik, ia juga telah mempersiapkan antisipasi apabila terjadi bencana alam akibat curah hujan tinggi. Kita melakukan perawatan jauh-jauh hari, normalisasi saluran air, terus perkuatan tubuh ban. Ada lagi kegiatan kita menempatkan beberapa alat material untuk siaga. Kita siapkan alat material untuk siaga, antisipasi kalau terjadi suatu penanganan segera. Tercatat selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru mulai 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024 terdapat 164 jadwal keberangkatan kereta api di Daop 2 Bandung dengan 4 kereta api tambahan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah berjanji akan menambah subsidi pupuk untuk mendorong para petani meningkatkan hasil produksinya. Presiden juga mempermudah petani mendapatkan pupuk, yaitu cukup menunjukkan KTP atau kartu tanda penduduk. Kalau produksinya nggak ada artinya, pasokan ke pasar. Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada 25.000 orang pada acara pembinaan petani, penyuluh pertanian dan Babinsa wilayah Jawa Tengah pada kunjungan kerjanya ke Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu 13 Desember. Pada sambutannya, Kepala Negara mengakui fenomena El Nino yang terjadi saat ini mengakibatkan waktu tanam padi menjadi mundur, bahkan ada yang mengalami gagal panen. Ia pun mendorong para petani di Jawa Tengah untuk terus meningkatkan produksinya pada tahun depan. Dalam upaya membantu petani meningkatkan hasil produksi, Presiden berjanji akan menambah subsidi pupuk dan mempermudah para petani untuk memperoleh pupuk. Ia memerintahkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mengawasi pendistribusian pupuk sampai awal tahun 2024. Yang kedua, ini dengan para pengecer pupuk. Ini urusan kemarin kalau mau beli pupuk harus menunjukkan kartu tani. Saya sudah menyetujui untuk pembelian pupuk asal di KTP-nya itu ada tulisan petani, silakan itu di. Jokowi menambahkan dengan meningkatnya hasil produksi petani, maka harga gabah juga akan naik, sehingga dapat menambah penghasilan petani. Ia meminta para penyuluh pertanian lapangan atau PPL serta Bintara Pembina Desa Babinsa untuk terus melakukan pendampingan dan pengarahan kepada petani, mulai dari penanaman sampai dengan pemanenan. Sekali lagi, saudara-saudara sekalian, jangan berbelanja. Pemirsa, kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Assalamualaikum, selamat datang di kios Kafah. Ada yang bisa kami bantu Kak? Oh iya Mbak, aku mau cari oleh-oleh khas Pati ada? Ada Kak, kios Kafah menyediakan berbagai macam oleh-oleh khas Pati dan sekitarnya. Silakan Kak. Oke. Kamu lagi cari oleh-oleh khas Pati dan bingung mau beli di mana? Yuk, datang langsung ke kios Kafah Pati. Menyediakan oleh-oleh sedulur Pati yang produk-produknya fresh dan diproduksi langsung oleh berbagai UMKM yang ada di Kabupaten Pati. Kios Kafah juga menyediakan perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas. Mau cari perlengkapan serta oleh-oleh haji dan umroh? Ada.
Mau cari perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Kios Kava ada di Kompleks Gedung Haji Pati, tepatnya di depan Rumah Sakit KSH. Buka setiap hari, mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Kios Kava, lebih murah, lebih berkah. Enggak kak? Iya. Oke, terima kasih atas kunjungannya, semoga berkah. Mari Mbak. Iya. Iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Udang faname menjadi salah satu komoditas unggulan di tanah air. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan budidaya induk udang faname melalui Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan atau BPIU2K di Karangasem, Bali. Melalui pengembangan KAN itu diharapkan dapat membangun kemandirian dalam sumber daya genetik udang. Pulau Dewata tak hanya menyimpan kekayaan alam dan budaya yang menjadi daya tarik bagi para pengunjungnya, tapi di sebuah sudut Kabupaten Karangasem, Bali, berdiri simbol harapan dan cikal bakal warisan bagi dunia perikanan tanah air. Di sini, para pekerja dalam jajaran Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan atau BPIU2K berupaya membangun kemandirian dalam sumber daya genetik udang yang adaptif dan disesuaikan dengan kondisi berbagai daerah di Indonesia. Tim liputan Antara pun berkesempatan untuk mengunjungi fasilitas budidaya udang faname dan melihat proses budidaya induk udang unggul bersama Kepala BPIU2K Wendy Triprabowo. Menurutnya, kegiatan di sini telah berlangsung sejak tahun 2010 silam, di mana pada bulan November lalu, udang faname bernama Nusa Dewa yang dikembangkan di fasilitas ini resmi dirilis sebagai jenis baru yang akan dibudidayakan. Kita untuk produksi induk udang ini kita melakukan 2 metode dengan pendekatan kuantitatif genetik atau konvensional breeding. Artinya adalah pemuliaan dengan cara-cara teknik sebagaimana yang kita kenal, kita pelajari, dan sekarang kita selama 2 tahun ini kita speed up, kita percepat dengan metode molekular breeding dengan pendekatan marka molekular. Ada 4 jenis atau strain utama dari udang faname yang ada di BPIU2K Karangasem,
yakni yang tahan terhadap virus sindrom bintik putih atau WSSV, strain cepat tumbuh atau fast growth, resisten terhadap penyakit ahpen, dan adaptif terhadap pakan protein berbasis nabati yang menjadikan strain keempat ini lebih ekonomis. BPI U2K juga tengah mengembangkan jenis kelima udang faname yang diharapkan dapat menjadi jawaban atas apa yang dibutuhkan oleh para pembudidaya udang di tanah air. Kemudian ada sifat kelima adalah sifat gabungan, kita sebut balance, itu adalah keseimbangan antara sifat resisten terhadap WSSV atau terhadap ahpen dikombinasikan dengan cepat tumbuh agar untuk zona-zona yang dia menghadapi masalah penyakit outbreak, demikian mereka masih bisa bertahan survival rate kelangsungan hidupnya, tapi ekonomis secara pertumbuhan. Bukan hal yang mudah untuk dapat mengombinasikan berbagai karakter dalam satu gelombang pemuliaan induk udang. Diakuinya masih ada berbagai tantangan yang harus dilewati dalam prosesnya. Namun proses itu jadi bentuk dedikasi pihaknya dalam menciptakan warisan bagi dunia aquaculture Indonesia. Hal serupa juga dikatakan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan TB Hairul Rahayu. Ia menyebut bahwa induk udang unggul dari Balai Karangasem dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian tanah air. Nah, induk udang unggul ini kalau berhasil, gitu saat ini sedang dikerjakan oleh teman-teman, maka kemudian akan didistribusikan sebagai induk asli lokal Indonesia yang lebih tahan dan bisa dimanfaatkan oleh stakeholder. Bisa kita jual dan seterusnya, ya, menjadi pendapatan negara, bukan pajak, ya, untuk pemerintah begitu, untuk juga bantuan dan seterusnya. Upaya yang dilakukan di Balai Karangasem ini pun diharapkan dapat menghasilkan bibit unggul udang Indonesia yang mendominasi pasar dalam negeri bahkan mendunia. Pemirsa, pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat melakukan pencanangan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST refuse dari Fatful atau RDF di tempat pembuangan akhir atau TPA air dingin. Bangunan RDF ini menjadi solusi untuk mengatasi masalah sampah yang kini mencapai 650 ton per hari. Pemerintah Kota Padang melakukan pencanangan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu TPST Refuse Dirafuel atau RDF Rabu 13 Desember di tempat pembuangan akhir TPA air dingin. Pembangunan RDF merupakan solusi pemerintah Kota Padang dalam penanganan masalah sampah yang mencapai 650 ton per hari. Wakil Wali Kota Padang, Ekos Albar, menjelaskan RDF yang dibangun dapat mengolah sampah sekitar 200 ton per hari dengan hasil sekitar 100 ton, di mana hasil olahan sampah tersebut sudah dipesan oleh pabrik semen Padang sebagai pengganti bahan bakar. Selain pembangunan RDF, Pemkot Padang juga menggalakkan pengelolaan bank sampah dan mengedukasi masyarakat tentang mengurangi dan mengolah sampah. Nah, ini dengan solusi ini paling tidak kita bisa mengurangi 200 ton per harinya, ya. Dan mudah-mudahan kita harapkan untuk yang 70%-nya lagi, sekitar 400 tonan lagi, itu ada lagi inovasi-inovasi. Saya yakin ya sekarang ada Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang baru pasti akan memikirkan terobosan-terobosan lain. Sementara itu, Koordinator Bidang Pengelolaan Sampah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rendra Kurnia Hasan menjelaskan, dalam pengelolaan sampah menggunakan RDF, pemerintah bisa menghasilkan dua hal, yakni pengelolaan sampah menjadi semakin optimal dan dapat memenuhi target bauran energi nasional terkait energi terbarukan. Persampahan itu sejak tahun 2008, Undang-Undang 18 2008 itu sudah sangat jelas. Kalau kita lihat di penjelasan umumnya bahwa kita harus merubah paradigma pengelolaan sampah, khususnya penanganan dari yang linear, sistem kumpul, angkut, langsung buang,
kita harus mengoptimalkan yang namanya circular economy untuk konteks pengolahan biar menghasilkan produk yang mempunyai nilai ekonomi. Lelang pembangunan proyek akan dilaksanakan pada Minggu ke-4 Desember. RDF ini ditargetkan beroperasi pada bulan September tahun 2025. Pemirsa, tradisi serak gula kembali digelar warga keturunan India Muslim di Masjid Muhammadan, Pasar Batipuh, Kota Padang. Pemkot setempat berencana untuk menjadikan tradisi berbagi gula tersebut sebagai puncak perayaan Pekan Budaya India. Kemeriahan terjadi di sekitar Masjid Muhammadan Pasar Batipuh, Kota Padang pada 13 Desember, saat ratusan warga mendapat lemparan gula yang dibagikan masyarakat keturunan India Muslim setempat yang bertepatan dengan tanggal 1 Jumadi lahir dalam penanggalan kalender Islam. Inilah serak gulo, sebuah tradisi rasa syukur warga keturunan India Muslim di Kota Padang atas rezeki yang diterima sepanjang tahun, di mana mereka membagikan 3 ton gula pasir yang dibungkus kain sebelum masuk waktu sholat maghrib. Tradisi itu juga telah ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi warisan budaya tak benda pada 25 Oktober lalu, sehingga Dinas Pariwisata setempat pun akan mendukungnya sebagai bagian dari kalender wisata tahunan. Kedepannya kita mungkin akan membuat acara ini lebih baik lagi, lebih meriah lagi, sebab Pemko sama Pemda pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat sudah bersedia untuk mendukung acara kita ini di tahun 2024 nanti mungkin bisa kita bikin lebih meriah. Akan melaksanakan ini setiap tahunnya. Nanti sama Pak Gubernur tadi sampaikan akan ditingkatkan lagi menjadi event Pekan Budaya India. Nah, salah satunya puncaknya nanti adalah serak gulo ini. Tradisi serak gulo sudah dilakukan oleh warga keturunan India Muslim di Padang sejak lebih dari 200 tahun yang lalu. Kebiasaan berbagi rezeki berupa gula pasir itu hanya digelar di 3 negara, India, Singapura, dan Indonesia, di mana di negara kita hanya bisa disaksikan di Kota Padang. Pemirsa, kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana.
Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Assalamualaikum, selamat datang di kios Kafah. Ada yang bisa kami bantu Kak? Oh iya Mbak, aku mau cari oleh-oleh khas Pati, ada? Ada Kak, kios Kafah menyediakan berbagai macam oleh-oleh khas Pati dan sekitarnya, silakan Kak. Oke. Kamu lagi cari oleh-oleh khas Pati dan bingung mau beli di mana? Yuk, datang langsung ke kios Kafah Pati. Menyediakan oleh-oleh sedulur Pati yang produk-produknya fresh dan diproduksi langsung oleh berbagai UMKM yang ada di Kabupaten Pati. Kios Kafah juga menyediakan perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas. Mau cari perlengkapan serta oleh-oleh haji dan umroh? Ada. Mau cari perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Kios Kafah ada di Kompleks Gedung Haji Pati, tepatnya di depan Rumah Sakit KSH. Buka setiap hari, mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Kios Kafah, lebih murah, lebih berkah. Enggak Kak? Iya. Oke, terima kasih atas kunjungannya, semoga berkah. Mari Mbak. Iya. Iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongrejo RT 3 RW 1 Margarejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, State Grid Kuchao Power Supply Company di Provinsi Jiangsu, China Timur baru-baru ini membangun sebuah sistem perbaikan gangguan cerdas. Ketika jaringan listrik mati, sistem sensor cerdasnya dapat secara otomatis mengidentifikasi area gangguan secara tepat waktu dan dapat memulihkan daya.打个形象的比喻，以往电力故障修复需要全麻加大手术，停电影响范围大，现在只需局部麻醉加微创手术就能实现电网。 Pemirsa, tingkat pengangguran di Turki berada di angka 8,5% pada Oktober 2023. Angka tersebut dirilis Turkish Statistical Institute pada Senin 11 Desember, berada di tingkat terendah sejak November 2012, yakni 8,4%. Sementara warga yang memiliki pekerjaan bertambah sebanyak 246.000 menjadi 31,8 juta pada Oktober. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling Pilpres 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia pemirsa, saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.